Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Tarmiani, saya penyidik KPK. Jadi, setiap harinya saya melakukan kegiatan penyidikan, mengumpulkan barang bukti terkait perkara yang sedang dilakukan proses penyidikannya oleh KPK. Coba ceritakan pekerjaan sehari-hari dan tantangan. Sehari-harinya kita, ada berbagai macam aktivitas ya. Biasanya kita, melakukan pemeriksaan saksi, kemudian kita juga menganalisa barang bukti, baik barang bukti itu dokumen maupun barang-barang bukti elektronik yang kita dapat dari berbagai sumber terkait untuk, perkara yang sedang kita sidik tersebut. Kadang-kadang juga kita turun ke lapangan, melakukan penggeledahan, dan mungkin juga pemeriksaan saksi juga bisa jadi juga tidak dilakukan di Jakarta, tapi juga di lapangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ada tantangan tersendiri nggak, Mbak, dalam melakukan pekerjaan tersebut? Ah, tantangannya gini ya, jadi memang penyidikan itu kan eh, dia dominan suatu pekerjaan yang dominannya dilakukan oleh laki-laki. Jadi memang kalau perempuan di situ kita sebagian kecil saja masih kelompok kecil lah di penyidikan itu. Jadi memang banyak banyak tantangannya, banyak apa ya, di awal kita pasti nggak menyangka bahwa kita akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan ataupun resiko-resiko yang semacam itu gitu. Oke. Kita lihat ini kan pekerjaan penyidik, itu kan mayoritas memang lebih banyak dari laki-laki gitu kan, pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan Mbak sendiri ini, apa sih alasannya apa menerima pekerjaan penyidik ini yang sebenarnya punya risiko yang sangat tinggi? Kalau alasan saya secara pribadi itu yang pertama, pekerjaan penyidik itu kan kita itu menegakkan nilai kebenaran ya. Jadi, jangan sampai gitu, jadi menurut saya kebenaran itu harus diperjuangkan gitu. Jangan sampai nanti, eee, masyarakat secara umum itu lebih terbiasa dengan hal yang tidak benar, jadi hal-hal yang benar itu malah justru menjadi aneh gitu. Jadi jika nanti, tercapai kondisi seperti itu, nanti terbalik, yang nggak benar jadi lazim, jadi benar, dan yang benar menjadi aneh dan menjadi, menjadi nggak lazim gitu ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua juga, eee dari pengalaman saya sih selama ini ya, sejak saya 10 tahunan lah ya saya jadi penyidik itu, sebetulnya perempuan itu, banyak lah ya, bisa memberikan added value ke proses penyidikan itu. Jadi ada beberapa hal itu yang perempuan bisa, sebagai perempuan ya, kita bisa memberikan sumbangsih lebih. Jadi mungkin ada hal-hal yang laki-laki itu punya keterbatasan, dalam proses penyidikan itu dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, disitulah perempuan bisa melakukan sesuatu untuk mendapat hasil proses penyidikan yang lebih baik, yang sempurna gitu. Ada hal yang paling berkesan nggak, Mbak, selama menjalani pekerjaan menjadi penyidik ini? Cerita Iya, pengalaman eh, yang berkesan. terkait hal-hal yang berkesan tuh ya, bagi saya sih ada beberapa ya. Jadi yang pertama yang jelas, untuk kasus-kasus yang sensitif gitu, itu sangat berpotensi menimbulkan ancaman keselamatan fisik bagi penyidiknya. Baik itu penyidik laki-laki ataupun perempuan. Jadi namanya ancaman keselamatan itu dia nggak pandang bulu cuman laki-laki doang, enggak juga ternyata. Jadi perempuan pun bisa jadi sasarannya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, dari perkara-perkara yang saya tanganin itu, beberapa perkaranya itu, mengharuskan penyidiknya itu untuk turun ke lapangan, ngecek ke lapangan yang mana
kondisi lapangannya itu sebetulnya enggak banget kalau buat perempuan ya gitu. Di tengah hutan lah, terus di pulau terluarnya Indonesia lah, yang mungkin lebih dekat ke Filipina daripada ke Indonesianya sendiri. Tapi ya gimana, karena itu bagian dari kewajiban untuk rangkaian proses penyidikan, ya kita tetap harus menjalanin itu gitu. Ataupun yang ini saya pernah menjumpai kondisi itu di mana kita waktu penggeledahan yang harus digeledah adalah perempuan, dan perempuannya juga dia mengkondisikan bahwa kalau penyidik laki-laki itu kalau akan nekat masuk, dia akan mungkin entah histeris atau bagaimana ya. Jadi di situ akhirnya kita yang perempuan yang bisa masuk. Jadi biar masalah nggak melebar ya, nanti ada fitnah dan macam-macam. Nah, jadi kondisi-kondisi kayak begitu tuh unik gitu. Saya sendiri juga nggak nyangka akan menghadapi gitu ya, tapi ternyata itu terjadi gitu. Dan itu jadi pengalaman yang memorable lah gitu buat saya. Mbak, sekarang jumlah penyidik di KPK kurang lebih sama jumlah perbandingan dengan perempuan dan laki-laki berapa, Mbak? Penyidik KPK itu kayaknya sekarang sekitar 110-an lah ya semuanya. Semua total 110. Nah, perempuannya itu ada 5 orang dari 110 itu. Kalau untuk ini, Mbak, peran dan posisi perempuan saat ini menurut Mbak bagaimana? Saat ini kalau dari kesempatan ya, kita menurut saya sebetulnya kita sudah diberi kesempatan yang setara lah dengan laki-laki ya. Jadi kayak perbedaan gender itu udah hampir nggak ada lah ya. Cuman kita sebagai perempuan, terutama kalau kita sudah menikah itu tantangannya lebih ini lagi, karena manajemen waktu itu juga jadi isu yang penting. Jadi mesti bisa bagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Nah, itu juga jadi isu penting. Berbeda ya kalau dengan laki-laki kan isu itu mungkin minor lah. Buat kita, buat perempuan itu penting juga gitu. Tetapi meskipun dengan kondisi dan keterbatasan-keterbatasan yang ada, saya melihat kesempatan yang diberikan perempuan untuk lebih berkontribusi itu sudah seimbang. Nah, kalau mendengar nama Kartini, apa yang ada di pikiran Mbak? Bagi saya Ibu Kartini itu ini ya perintis. Jadi di zamannya itu, waktu itu kan belum ada yang berpikir seperti sejauh pemikiran Ibu Kartini. Jadi di zamannya itu kan orang pada umumnya hanya berpikir bahwa perempuan itu hanya sekedar melakukan kewajiban di keluarga saja, hanya sekedar berbakti ke suami dan anak. Tapi seolah-olah tidak dipikirkan bahwa perempuan itu juga punya hak atas pendidikan dan juga bisa memberikan kontribusi di luar rumahnya gitu. Nah, jadi buat saya Ibu Kartini itu sosok yang luar biasa dengan pemikirannya di zaman itu. Dia sudah berpikir sangat jauh gitu. Apa yang akan diteladani dari sosok Kartini? Bagi saya dari Ibu Kartini itu yang perlu diteladani adalah bagaimana kita membagi waktu, perhatian, dan tenaga yang seimbang antara keluarga dan pekerjaan karir di kantor gitu. Jadi bagi saya perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang juga hebat di keluarganya, bisa mendidik anak-anaknya juga dengan baik ya, waktunya juga cukup untuk keluarga, dan di kantor pun dia juga sebagai melakukan pekerjaan-pekerjaannya, tugas kewajibannya juga dengan penuh tanggung jawab. Kalau untuk pandangan Mbak terkait perempuan dan pemberantasan korupsi, kalimat pertama ketika Mbak mendengar itu, menurut Mbak gimana? Kalau menurut saya perempuan dan pemberantasan korupsi itu terkait erat. Karena bagaimanapun pendidik utama dalam keluarga itu adalah perempuan.
Dan pemberantasan korupsi itu akan sangat efektif jika dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarganya. Saat si perempuan itu berhasil mendidik anak-anaknya ya, itu dengan nilai-nilai yang anti korupsi, anak-anak itu nanti saat jadi dewasa, dia juga akan jadi sosok yang idealis dan akan memegang teguh nilai-nilai yang udah ditanamkan si ibunya sejak kecil gitu. Jadi menurut saya sebetulnya perempuan dalam pemberantasan korupsi itu perannya sangat besar sekali gitu. Iya, pesan-pesan untuk wanita-wanita di Indonesia nih memperingati Hari Kartini apa? Kalau menurut saya, jadi pertama ini ya, untuk kita perempuan ini di Indonesia itu yang pertama kita bisa lebih berkontribusi aktif yang lebih besar terkait pemberantasan korupsi. Tidak peduli terhadap apa profesi kita, apa karir kita gitu. Jadi bahkan yang ibu rumah tangga itu pun mempunyai andil yang sangat besar terhadap pemberantasan korupsi. Jadi pemberantasan korupsi itu adalah pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat di berbagai sektor pendidikan dan sektor pekerjaan. Jadi bukan cuma dilakukan oleh KPK ataupun penyidik KPK gitu. Jadi marilah kita bersama-sama berkontribusi lebih untuk pemberantasan korupsi di Indonesia demi Indonesia yang lebih baik untuk generasi seterusnya gitu.